fadilah haji yang lainnya, ya, bahwa orang yang melaksanakan haji itu menjadi salah satu sebab dia akan terbebas dari neraka. Ya. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah itu bersabda, tidak ada satu hari pun di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari api neraka selain hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekat lalu membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Ya. Jadi menjadi salah satu wasilah seseorang itu dibebaskan dari neraka. Kemudian yang namanya haji itu merupakan jihadnya yang paling afdol bagi seorang perempuan. Ya, ada satu riwayat ini dari Bunda Aisyah. Silakan. Ya. Qultu ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun. Nah, dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah kaum wanita itu juga diwajibkan jihad? Qala, beliau mengatakan, na'am. Iya, wong itu ya diwajibkan jihad. Ya. Alaihinna jihadun la kita labihi al-haju wal umratu. Ya, beliau sampaikan mereka diwajibkan jihad tanpa perang di dalamnya, yaitu haji dan umroh. Ya. Jadi jihad seorang perempuan itu haji dan umroh. Ya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, juga Imam Bukhari. Ya, Syalbani mengatakan hadis ini sahih di dalam kitab Al-Irwa Al-Ghalil, juga di dalam Mulah Qasul Fiqihnya Syekh Fauzan. Ya. Meskipun nanti ketika dalam kondisi jihad yang sifatnya itu sudah fardu ain, ya, ketika memang di situ memang harus memungkinkan seorang wanita mesti berjihad mengangkat senjata, bisa jadi. Diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, kami menganggap bahwa jihad adalah amal yang paling utama, apakah kami boleh ikut berjihad? Beliau mengatakan, justru jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Ini bagi seorang perempuan. Ya. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1520. Ya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dalam bab haji. Nanti bisa dibaca dalam Riyadhus Shalihin. Ya. Kemudian yang namanya haji dan umroh itu bisa mengusir kefakiran dan menghapuskan dosa. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ya, tabi'u bainal haji wal umrati. Ya, selalu tunaikanlah haji dan umroh. Ya, fa innahuma yanfiyanil faqra wa dunubi. Ya. Karena keduanya itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Jadi wong sing nindakake haji lan umroh kuwi, kata Rasul, ya, itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Jadi dengan haji dan umroh itu bisa menjadi satu wasilah menghilangkan kefakiran pada diri seseorang dan dosa. Kemudian yang namanya umroh itu adalah ibadah yang paling agung dan paling utama juga. Ya, ini bisa sebagai satu wasilah untuk menaikkan derajat manusia dan menghapuskan kesalahan. Ya. Rasulullah mengatakan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Rasulullah SAW mengatakan, umroh satu ke umroh yang lainnya merupakan penghapus dosa antara keduanya. Jadi nek saya baru umroh nek dede. Ya. Ya.
kalau seseorang itu bisa umroh di bulan Ramadan, nah itu pahalanya seperti haji. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan, umratun fi Ramadana ta'dilu hajatan ma'i. Umroh pada bulan Ramadan itu sama dengan melakukan haji bersamaku. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, nomor 79, hadis Tirmidzi nomor 939. Ya, nanti haji umroh pada bulan Ramadan itu sama dengan melakukan haji bersamaku. Ya. Nah, ini kan tapi jarang orang yang mampu meluangkan waktu untuk melaksanakan umroh pada bulan Ramadan, dan realitanya pun juga memang biayanya lebih mahal. Ya. Selain itu, ketika seseorang itu bisa melaksanakan haji dan umroh, dia akan mendapatkan fadilah yang berlipat-lipat, termasuk diantaranya adalah pahala sholat jamaahnya itu berlipat-lipat. Nabi SAW itu mengatakan, sholatun fi masjidi hada khairun minal alfi sholatin fima siwahu illa masjidal haram. Sholat di masjidku, maksudnya Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada 1000 sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Jadi nek sholat yang Masjid Nabawi, ya masjidnya Nabi yang di samping makamnya Nabi itu Rasulullah mengatakan kuwi ganjarane sekali sholat jamaah di Masjid Nabawi itu ganjarannya 1000 sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Kenapa disebutkan selain Masjidil Haram? Karena ketika sholat di Masjidil Haram, sholat jamaah di Masjidil Haram itu nilai pahalanya lebih besar daripada sholat yang di Masjid Nabawi. Yeah. Diriwayatkan di dalam riwayat yang lain, ya, dari Jabir bin Abdillah ini disebutkan bahwa ya, sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu ilal masjidal harama wa sholatun fil masjidil harami afdalu min mi'ati alfi sholatin fima siwahu. Sholat di masjidku, Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1000 sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid yang lain. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah. Syalbani mengatakan hadis ini sahih. Jadi nek nindake sholat jamaah ning Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali daripada sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Sedangkan sholat jamaah di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Ya. Makanya kalau kita lihat, ya, jamaah ketika musim umrah itu hampir memang Masjidil Haram itu enggak sepi dari pengunjung, enggak sepi daripada jamaah. Ketika mau sholat subuh itu jam 3 wis do mangkat, kurang 2 jam wis mangkat. Ya. Padahal kapasitasnya memang besar juga, tapi mereka menghajatkan kenapa berangkat lebih awal, pengen sholat di halaman Ka'bah, ya, di bawah itu, ya, dekat Ka'bah. Orang mangkat risik ya itu lantai 4 iso-iso, ya, atau di luar, ya, atau di luar. Tapi kalau berangkatnya awal, insya Allah bisa di halaman Ka'bah, ya, bisa satu lokasi, ya. Tapi kalau berangkatnya lambat, ya bisa jadi, ya bisa di lantai 3, bisa di lantai 4, ya. Ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama, makna hadis di atas adalah sholat di Masjid Nabawi lebih utama dari 1000 sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram, karena
sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada sholat di Masjid Nabawi. Ya, nanti bisa dilihat di dalam Syarah Sahih Muslim ya. Nah, jumhur ulama termasuk di sini ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa sholat di Makkah atau Masjidil Haram itu lebih utama dibanding dengan sholat di Masjid Nabawi. Ya. Maka karena sedemikian besarnya nilai fadilah ketika bisa mengerjakan sholat di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, maka jangan sia-siakan kesempatan itu ketika memang ada kesempatan untuk ibadah umroh maupun haji di sana. Ya meskipun lokasi tempat istirahat nyaman, hotelnya ya mewah, apalagi nek itu hotel bintang 3 ya. Di atasnya itu ya serba enak, tapi rugi secara hitung-hitungan, rugi kalau hanya sebatas mengerjakan sholat jamaah 5 waktu, kemudian waktu-waktu longgar yang lain tidak digunakan untuk sholat di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, itu rugi. Ya. Maka manfaatkan dulu, termasuk ketika mungkin acara tur gitu ya. Tur itu piknik, aslinya umroh itu malah suwe sing piknik kuwi kok. Ya. Nah, umroh itu aslinya kan secara syar'i tadi kan cuman ziarah, datang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah untuk melakukan tawaf dan sa'i. Itu dikerjakan sekali waktu selesai. Kenapa sampai 9 hari? Kenapa sampai 12 hari? Itu mergo kokean leng ziarah, kokean sing piknik ya. Ya, mungkin datang ke museum, mungkin datang ke Jabal Nur, datang ke Jabal Uhud, mungkin ke Jabal Rahmah ya, ke peternakan unta dan sebagainya. Itu semarange suwe kuwi kok. Ya. Maka kalau bisa memanfaatkan waktu, ya kita lebih baik ya, seperti rombongan saya kemarin lebih baik turun dikurangi baik. Ya maksudnya sesuai dengan jadwal, tapi kalau bisa berangkat pagi monggo sesuai jadwal, tapi kalau berangkatnya itu sudah terlambat maka lebih baik sing penting ngerti nggone wae Pak. Penting bali nang Masjidil Haram mana-mana ketinggalan sholat zuhur. Ya, 1.000 ya, gur dijoli karo nyawang guwa ngono ya mana-mana. Ya. Nek pengen ya bisa naik ke Gua Hira ya, kemudian ya bisa ke tempat-tempat tadi, ya berangkatnya emang harus pagi. Ini jenenge wong Jawa. Wong Jawa kuwi ya jame karet. Gitu, Pak. Ya, kon kumpul jam 6 ngono kuwi jam itu kayak do kumpul. Ya. Undangan jam 8, jam 9 kayak kumpul. Padahal yang namanya bis di sana itu kendaraan nggak boleh berhenti lama-lama di jalan raya, paling 10 menit harus jalan lagi. Nah, ini janjiannya jam 7 harus standby di depan hotel, misalkan bisa sudah datang personilnya belum komplit. Ya, akhirnya orang nggak jadi ngangkat toh bisa. Nah, bisa harus jalan lagi, muter lagi. Nah, nanti ke situ lagi. Urung komplit ya mubeng meneh bisa. Ya. Nah, kadang kalau teman-teman itu kalau malah nyalake bisa. Endi jare jam 7 kok bisa rung teko. Bisa mau wis teko ngenteni kowe kuwi telat. Nah, akhirnya waktunya kurang longgar untuk melaksanakan tur ya. Maka lebih baik mengambil sisi yang lebih manfaatnya lebih besar daripada yang kecil. Maka dari pembimbing umroh ya, kemudiyang yang penting jadwal tur itu tidak dilaksanakan ya, untuk ngejar ngemeni waktu tadi ya. Yang penting sudah ditunjuk, oh itu Gua Hira di sana. Kalau mau naik silakan. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya nggak usah naik. Ya. Jamaah kajian sirani warahmatullah. Ya, itu fadilah bagi mereka yang bisa melaksanakan haji dan umroh. Ya. Semoga dengan kita sampaikan dari fadilah haji dan umroh tadi bisa memberikan satu motivasi kepada diri kita sekalian. Ya. Saya yakinlah semuanya yang hadir di kesempatan sore hari ini mesti kabeh pengen ke tanah suci mesti. Ya.
niat cek niat. Niat. Kalau Ustaz Abu Atiyah itu sing jenengane niat ketika dulu beliau memberikan satu daurah pembekalan terkait dengan haji ya. Yang namanya niat itu harus dibarengi dengan yang namanya usaha. Niat haji niat tok. Orang nyelengi. Piye? Malah ya kudu nyelengi. Terus ya kudu tertib. Nek wis duwe niat pengen nindakake gaji tertib nyelengi ya aja sekali tempo disileh nggo nyumbang. Nah, biar wong Jawa iki biasane gampang kok. Alah wong sing mangkat suwe kok. Sileh sing nggo nyumbang iso nek pas wayah tanggal 6 dijoli. Ya nek di tanggal 6, aku ora duwe tanggal 6 kok. Tanggale tuwa terus. Ya. Jadi kalau punya niat untuk haji ataupun umroh ya harus berusaha niat ya, kemudian yo orang mau niat kok tentunya dengan usaha nyelengi mbuh mangkate kapan itu cukup apa ora sing penting sudah terhitung nih niat. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore kali ini. Ada pertanyaan? Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.